Jadi sangat intensif, apalagi ketika pas menghadapi krisis itu Pak Prabowo itu kan Pangkostrat pada waktu itu. Jadi saya kan jaga gawang di istana pada waktu itu, Mensesneknya Pak Saadilah Mursyid. Nah, jadi saya di istana itu berdua sama Safri Samsudin, dia Pangdam Jaya pada waktu itu. Dan kita koordinasi habis dengan Pak Pangkostrat, dan sampai rumah saya di Ciputat pada waktu itu dijaga sama Kostrat atas perintahnya Pak Prabowo dan Pak Kiflan. Jadi hanya pesannya Pak Prabowo mengatakan, tolong jaga orang ini. Kalau dia sampai mati, ini kita nggak tahu apa yang kita harus mau lakukan menghadapi krisis ini. Di antara calon-calon yang ada sebenarnya memang Pak Prabowo merupakan salah satu calon yang lebih itu chemistry-nya dengan Pak Jokowi itu masih cukup dalam begitu ya. Meskipun Pak Jokowi terlihat main dua kaki gitu ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tribuners dan pembaca Warta Kota dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan bincang-bincang bersama tamu yang luar biasa. Bersama saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Dengan kawan saya, Mas Dayat, News Manager di Tribun Network. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang politik. Tribun mempunyai rubrik namanya Mata Lokal Memilih. Saat ini kita bersama Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Tentu bukan orang baru buat Tribuners. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Ya, habis puasa, sekarang ini bulan Syawal, Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Tribuners, Anda bisa melihat penampilan Prof. Yusril ini masih gayanya lebih muda dari saya. Tribuners yang relatif barangkali generasi Z perlu saya kenalkan bahwa Prof. Yusril ini sosok yang melewati berperan pada 5 kabinet. Ya. Zaman Pak Gus Dur, waktu Menteri Sekretaris Negara Pak Murdiono, beliau sudah deputi di sana. Zaman Pak Harto itu. Zamannya Pak Harto, sorry. Jadi Orde Baru ya. Kemudian di zaman Pak Habibie, beliau juga deputi ketika Menteri Sekretaris Negara Pak Saadilah Mursyid. Lalu tahun 99, Prof. Yusril ikut meramaikan calon presiden saat itu pemilihan masih di parlemen, belum pemilihan langsung sejak 2004 ya Prof ya, baru 2004. Pemilihan langsung. 99 setahun setelah reformasi, Prof. Yusril ikut calon presiden dan dengan negosiasi segala macam mereka di DPR, beliau menyerahkan ke Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nanti kita akan cerita banyak, karena itu Prof. Yusril juga ikut di Menteri Gus Dur, kemudian di Menteri Ibu Mega, dan Menteri zaman Pak SBY. Oke. 2004 beliau mendukung SBY dan menang. 2019 mendukung Pak Jokowi dan menang. Kemanakah Prof. Yusril pada 2024? Silakan Prof. Ya, gampang-gampang susah menjawab pertanyaan ini ya, karena politik itu selalu berada di dalam ketidakpastian. Jadi selalu kita bicara tentang probability, kemungkinan-kemungkinan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi goal dari politik itu berubah setiap saat. Ya. Dan saya juga mengamati, tapi saya juga terlibat secara intens di dalam pergolakan politik yang terjadi. Khususnya yang sekarang ini ketika kita menghadapi pemilu dan pileg dan pilpres yang dilakukan bersamaan pada tahun 2024 yang akan datang. Dan calon-calon sebenarnya sudah
bermunculan ya sejak beberapa waktu yang lalu. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto, PDIP. Pada waktu itu kita sedang tanya-tanya ini apakah akan mendukung Pak Ganjar ataukah akan mendukung Mbak Puan dan sebagainya. Tapi calon-calon yang muncul itu pada kisaran itu. Ya, ada orang-orang lain yang sebenarnya juga tokoh juga dan ketua partai juga yang juga sebenarnya punya potensi untuk menjadi calon presiden seperti Pak Erlangga Hartarto, kemudian Pak Muhaimin Iskandar. Ya, di P3 mungkin ya mengalami sedikit problema ya, terjadi pergantian kepemimpinan sehingga tidak muncul siapa yang akan jadi tokoh calon presiden dari P3. Dan dinamika ini terus berlangsung dan bisa terjadi kejutan-kejutan juga ya. Seperti misalnya setelah gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola, lalu ada anggapan bahwa wah ini Pak Ganjar menurun drastis karena menolak penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia karena Israel menjadi salah satu peserta. Tapi ternyata tidak juga demikian, dan akhirnya sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Ya, kita sama tahu bahwa Pak Jokowi juga sudah pulang ke Jogja. Ya, beliau sebagai presiden tentu sebagai pribadi juga ingin bersilaturahim dengan keluarga untuk Lebaran. Ya, tiba-tiba beliau hadir di Jakarta dan mendampingi Ibu Mega mengumumkan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Jadi spekulasi bahwa yang akan dicalonkan adalah Mbak Puan itu tidak terjadi. Dan seperti yang saya katakan beberapa bulan sebelumnya ya, ketika saya sebagai ketua partai juga melakukan silaturahim dengan partai-partai lain ya. Kita bertemu dengan P3, bertemu dengan Golkar, bertemu dengan PAN, bertemu dengan PKB, dan kita mulanya akan meneruskan silaturahim itu dengan partai-partai lain. Saya katakan waktu itu bahwa ini formasi koalisi itu sedang mengalami dinamika ya. Nanti betul-betul akan terjadi formasi yang lebih fix itu setelah PDIP menyatakan sikap siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden. Dan apa yang saya ramalkan itu memang menjadi kenyataan ya, setelah Bu Mega mencalonkan Pak Ganjar dan Bu Puan sama Pak Prananda juga ditunjuk untuk menjadi tim sukses untuk menyukseskan Pak Ganjar ini, dan setelah itu formasi politik itu mulai agak terbentuk, dan sampai detik sekarang ini pun proses itu sedang terjadi. Ya, ada partai yang sudah lebih dulu mengumumkan dukungan terhadap Pak Ganjar, seperti Pak Osman Sabtaodang, Hanura, dan belakangan P3 juga sudah mengumumkan dukungan. Sementara sebelumnya juga itu sudah PSI, terbentuk. Juga PSI. PSI ya sudah menyampaikan hal yang sama, dan sebelumnya memang sudah terbentuk koalisi-koalisi sementara ya, ada koalisi besar, ada koalisi Demokrat, kemudian PKS dan Nasdem ya, ada koalisi Pak Prabowo dengan Caimin dengan PKB, dengan Gerindra, tapi masih sifatnya sementara. Tapi sekarang ini akan fix dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan saya melihat ini satu dinamika yang sehat ya dalam politik ya. Bisa juga terjadi zigzag dukungan dalam politik itu setelah menghitung-hitung peta dari kekuatan politik yang ada ya. Saya pengalaman pada tahun 2004 yang lalu ya. Pada waktu itu Ibu Mega menjadi presiden dan beliau wakil presidennya Pak Hamzah Has pada waktu itu, dan beliau seperti diduga memang akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden, hanya masih belum tahu siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Apakah tetap akan berpasangan dengan Pak Hamzah Has atau mencari calon yang baru ya. Dan pada waktu itu threshold tidak seberat sekarang. Threshold tidak seberat sekarang, dan setelah menghitung kekuatan itu saya dengan Pak SBY pada waktu itu ya, terpikir bagaimana kalau kita maju. Pada waktu itu hanya dua partai, yaitu Demokrat dan
PBB, yang itu sudah lebih daripada cukup untuk satu perahu mencalonkan satu pasangan presiden. Walaupun belakangan ada Pak Edi Sudrajat, Ketua PKPI juga bergabung. Tapi Pak SBY bilang sama saya, Pak Yusril, saya menghormati senior. Gimana kalau Pak Edi Sudrajat kita ajak juga masuk ke dalam perahu kita. Itu sebenarnya calon underdog pada waktu itu ya. Pasangannya Pak Yusuf Kalla dan Pak SBY, ya kita sepakat maju. Tidak banyak orang menduga bahwa ini bakal bisa menang. Nah, ternyata pasangan yang didukung oleh 3 partai ini menang dalam putaran pertama. Dan kita ngelihat setelah putaran pertama terbentuk, itu formasi politik tiba-tiba berubah. Ya. Jadi ketika masuk putaran kedua, ya partai yang calon-calonnya kalah, ya, yang tersingkir karena lebih daripada 2 pasangan, itu kemudian akan masuk kemana? Mau dukung Bu Mega dengan Pak Hasyim Muzadi pada waktu itu, ataukah akan mendukung Pak SBY dengan Pak Yusuf Kalla? Dan kelihatan agak seru, ya. Tapi akhirnya Pak SBY dan Pak JK memenangkan pertarungan. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat dari segi formasi koalisi yang akan terbentuk, itu kemungkinan hanya akan muncul tiga calon ya. 3 calon, atau bahkan juga bisa menyusut menjadi 2 calon. Oh gitu ya? Ya, karena memang sekarang ini faktor Pak Jokowi sebagai presiden itu cukup besar, ya, dan hubungan beliau baik dengan semua pihak yang akan bisa beliau mainkan, sementara beliau bukan pemimpin parpol. Peran apa yang beliau mainkan? Ya, namanya seorang presiden itu tetap punya pengaruh besar. Proses politik begitu. Langsung ataupun tidak langsung, ya. Artinya itu tidak hanya kepada superstruktur pemerintahan, tapi juga kepada masyarakat yang ada di bawah. Bagaimanapun Pak Jokowi mempunyai dukungan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat kita ini, terutama masyarakat di kalangan bawah, begitu ya. Apapun kata orang tentang beliau, ya, tapi fakta menunjukkan bahwa beliau itu memperoleh dukungan sangat besar, dan tingkat kepuasan terhadap beliau itu menjadi presiden sangat tinggi, ya, sampai 70%. Sementara kritik terhadap beliau ya masalah kereta api cepat, masalah itu bertubi-tubi, tapi itu tidak mempengaruhi pandangan grassroots terhadap beliau. Jadi kalau sekiranya Pak Jokowi itu memberikan satu arah, ya, atau masyarakat, apalagi eksplisit, ya, membaca kemana arah beliau, itu akan ada pengaruhnya kepada masyarakat yang di bawah itu dalam menentukan pilihan. Walaupun sekarang ini kita tahu bahwa Pak Jokowi mempunyai hubungan baik dengan Pak Prabowo sebagai satu gambarannya, apalagi dengan Pak Ganjar, ya, karena memang terikat dengan struktur. Ya, beliau adalah orang PDIP, walaupun tidak lazim dalam praktek dari segi ketatanegaraan, ya. Ketika Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP akan mengumumkan calon, terus Pak Jokowi walaupun beliau adalah juga kader PDIP, tapi tidak ikut dalam struktur kepengurusan PDIP, itu duduk di sebelahnya, dan itu memang tidak lazim terjadi. Dan menurut pendapat saya juga kurang begitu baik dilakukan, ya, karena bisa membuat presiden itu dalam posisi yang susah untuk bersikap netral. Ya kan begitu kan? Sudah dimulai begini. Kan presiden itu ketika dia sudah terpilih sebagai presiden, dia kan bukan presiden dari sebuah partai lagi. Dia adalah presiden dari... Bukan petugas partai lagi. Ya, dia sudah jadi petugas rakyat kan begitu. Jadi karena dia harus bertindak atas nama seluruh golongan. Dan kita lihat pada Bung Karno sebagai satu contoh kan. Pada waktu sebelum kemerdekaan, ya, Bung Karno adalah ketua PNI. Begitu yang terjadi kan. Tapi ketika sesudah merdeka, ya, Bung Karno kan tidak mau jadi ketua partai. PNI waktu kita merdeka tahun 45 itu, tanggal 19 Agustus, itu disepakati partai kita tuh cuma satu. Namanya PNI Stats Party. PNI Partai Negara. Dan itu sudah dibentuk di mana-mana. Pak Manai Sofyan sebagai satu contoh sudah dibentuk sudah ditunjuk menjadi ketua PNI Makassar. Suwiryo kalau nggak salah ketua PNI Jakarta. Walaupun kemudian itu berubah dengan maklumat wakil presiden, kemudian multi party system kita bangun.
Tapi Bung Karno tidak pernah menjadi ketua partai ketika kita merdeka, ya karena pertimbangan beliau mungkin ya, beliau tuh harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai. Dari pidato-pidatonya pun kita bisa baca seperti itu. Jadi saya menunjukkan bahwa itu sebenarnya merupakan suatu sikap yang sangat bijak, ya sangat wise bagi seorang pemimpin besar, ya harus berdiri atas semua golongan. Jadi kalau misalnya ketika diumumkan sebuah partai yang mengumumkan mendukung salah satu calon presiden, mencalonkan presiden, nah, presiden yang sedang menjabat ada di sebelahnya, itu memang agak membuat posisi itu agak jadi serba salah. Saya seperti itu. Prof, saya kayak yang tadi dulu, yang Prof menyebut sudah ada 3 kandidat, tetapi kemungkinan menjadi 2. Siapa yang tereliminasi? Siapa bergabung ke siapa? Iya, kalau kita melihat dari yang ada, formasi yang ada sekarang, kalau yang pada posisinya Pak Ganjar kan fix 20% itu sudah PDIP sendiri pun selesai kan, tanpa yang lain pun sudah bisa. Nah, apalagi PDIP sudah didukung P3, itu udah selesai urusannya. Pak Prabowo saya pikir juga lebih kurang sama, walaupun baru sekarang ini ada PKB yang bergabung, tapi mungkin juga partai-partai lain akan juga bergabung ke situ. Mengingat di koalisi besar seperti PAN, Golkar belum menentukan arah ya? Iya, Golkar belum menentukan arah. Ya, sementara kita lihat koalisinya yang mendukung Pak Anies, 3 partai, 3 partai ini sebenarnya koalisi yang rapuh sebenarnya menurut pendapat saya, ya. Yaitu Pak Surya Paloh ya sebagai ketua Nasdem. Kemudian Pak AHY sebagai ketua Demokrat, dan kemudian PKS yang bergabung di situ. Dan kita tahu bahwa Pak Anies sudah fix sebagai calon presiden, dan karena Pak AHY ada di situ, dugaan saya sih pasti Pak AHY ini ya menginginkan jabatan sebagai wakil presiden. Dan kalau ini dimajukan, andai kata misalnya itu ditolak oleh PKS mundur, ya kan, koalisinya kan bubar. Ya, karena tidak cukup. Ya, karena cuma tidak cukup. Kemudian sebaliknya juga, kalau PKS minta calon dari PKS sebagai presiden, itu misalnya katakanlah misalnya itu Pak Hidayat Nur Wahid, ya, atau Pak Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat, pasti Demokrat mundur. Ini koalisi yang sebenarnya sangat rapuh, ya. Jadi kemungkinan itu untuk ada partai baru bergabung menggantikan salah satu partai yang mundur itu juga agak kecil menurut hemat saya dengan perkembangan politik sekarang, ya. Kemungkinan bergabung ke Pak Prabowo dan bergabung ke Pak Ganjar itu lebih besar daripada bergabung ke partai menggantikan salah satu yang mundur di antara PKS dengan PKS dengan Demokrat, begitu. Nah, jadi saya kira kemungkinan tuh ya formasi akan seperti itu, dan bisa saja hanya ada 2 partai, tapi yang ketiga bisa juga muncul satu formasi yang ketiga. Ya, formasi yang ketiga kan masih juga terbuka, misalnya Golkar dengan siapa begitu, itu masih juga ada kemungkinan munculnya koalisi, walaupun sekarang ini tuh udah agak fix seperti itu, ada 3 pasangan. Berarti yang agak rentan ini posisinya Pak Anies ya? Yang agak rentan kalau melihat analisis saya seperti itu, ya. Prof kan sebagai ketua partai juga, ya. Tentu banyak diajak terlibat lah, ya. Apalagi baru-baru ini juga diajak berbincang dengan Pak Prabowo. Dalam konteks penentuan bagi-bagi kekuasaan, calon wakil presiden juga kan sangat mempengaruhi. Bisa retak, bisa solid kan, itu juga pengaruh. Iya. Kira-kira arah Golkar akan kemana lebih besar? PAN akan kemana lebih besar? Dan lebih jauh lagi, kira-kira siapa yang akan fix cawapresnya Pak Prabowo, siapa cawapresnya Ganjar? Iya, kalau saya melihat sih sebenarnya PAN mungkin akan bergabung dengan kelompoknya Pak Ganjar, ya. Ganjar, PDIP, ya. PDIP. Kecenderungannya arahnya mungkin akan ke sana. Ya, tapi yang akan bergabung ke Pak Prabowo selain PKB, masih kita lihat partai-partai yang lainnya. Mungkin masih ada terbuka juga kemungkinan untuk negosiasi untuk itu. Tapi ini kan pembicaraan mengenai pencalonan presiden, ya. Pencalonan presiden dan pencalonan wakil presiden ini kan memang ada dua faktor yang saling berhubungan erat satu dengan yang lain, ya.
partainya itu diperlukan untuk mencapai threshold 20%. Ya. Ya. Tapi untuk menang seseorang itu bukan ditentukan oleh threshold 20%. Ya. Untuk menang itu siapa yang dicalonkan. Mhm. Nah kan begitu kan. Faktor Jadi, figur. Faktor figur Oke. yang sangat menentukan. Jadi memang mau tidak mau akan terjadi kompromi-kompromi politik ya. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Pada waktu itu calon hanya 2. Ya, walau Pak Prabowo, tapi partai-partai lain yang bahkan lebih besar daripada partai Pak Prabowo sendiri bergabung. Dan kita tahu pada waktu itu calon presiden dan wakil presiden dua-duanya Gerindra. Ya. Pak Prabowo Gerindra, Pak Sandi juga Ya. Gerindra. Tapi hal yang kita nggak bisa pikirkan pada waktu itu, bagaimana partai-partai lain ya, Bisa menerima yang lebih besar daripada Gerindra sendiri, itu malah bisa bergabung ke situ. Ya, termasuk PKS juga bergabung, termasuk yang lain-lain juga bergabung. Nah, jadi kalau sudah mendekat itu kan orang politik tentu berpikir, ya kita ini kalau tidak dapat semuanya, ya jangan hilang semuanya. Ya. Ya kan begitu ya. Ya, Jadi kira-kira seperti itulah ada giumnya dalam dunia politik gitu ya. Kalau nggak dapat semua ya jangan kita lepaskan sama sekali. Dan tentu perundingan-perundingan pada level yang lain. Jadi bisa saja terjadi baik di kubunya Pak Ganjar maupun di kubu Pak Prabowo, pertimbangannya lebih kepada elektabilitas ya. Siapa yang akan ini? Karena Pak Ganjar juga tentu memerlukan pasangan yang memang akan membuat beliau menang. Ya, begitu juga Pak Prabowo. Ya, apalagi Pak Prabowo sudah sangat berpengalaman. Ya, beliau sudah 2 kali maju sebagai calon presiden. Ya, dan sekali calon wakil presiden. Sekali calon wakil presiden. Tapi kita lihatlah calon presidennya. Pertama dengan Pak Hatta Rajasa kan. Betul. Kedua dengan Pak Sandi. Kalah. Ya, kita lihat. Jadi sebenarnya mungkin faktor bagi Pak Prabowo sebenarnya adalah sekali ini ya pertimbangannya mencari calon wakil presiden yang akan membuat dia menang. Ya. Mungkin kalau dulu pertimbangan ya di samping faktor menang ya faktor finansial juga barangkali ya. Nah, tapi sekarang ya mungkin finansialnya tidak begitu dipentingkan. Yang paling penting justru adalah perahu harus didapat komprominya dengan partai yang mana, tapi siapa calon presiden yang akan dimajukan yang akan membuat ini terpilih. Begitu juga sebenarnya pada PDIP sekarang sudah mengumumkan Pak Ganjar pasangannya siapa. Ya, yang memang tentu akan 2 aspek dipertimbangkan. Pertama adalah aspek elektabilitas dari calon wakil presiden itu yang mendongkrak terpilihnya presiden, tapi juga yang akan membuat finansial cukup barangkali karena PDIP mungkin memerlukan itu, mungkin saja ya. Jadi agak berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu, Pilpres 2019 yang lalu, karena Pak Jokowi itu berada di puncak. Siapapun nggak bisa mengalahkan dia pada waktu itu. Pak Prabowo pun berat ya. Saya sudah menganalisis seperti itu. Bilang susah Pak Prabowo. Makanya ketika diputuskan yang mendampingi Pak Jokowi itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, ya, itu sebenarnya pengaruhnya hampir nggak ada terhadap terpilihnya Pak Jokowi. Siapapun yang menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi itu udah di atas kertas itu udah pasti menang. Saya udah bisa hitung pada waktu itu. Saat itu incumbent ya. Iya, apalagi dia incumbent, dia sudah di puncak pada waktu itu. Nah, jadi agak berbeda dengan posisi Bu Mega tahun 2004. Ya. 2004 itu kan pasangan Bu Mega adalah Pak Hamzah Has, ya kan? Tapi Bu Mega kan tidak berpasangan lagi dengan Pak Hamzah untuk maju sebagai presiden. Pak Hamzah kemudian maju juga sebagai calon sendiri, ya kan? Pada waktu itu Bu Mega memilih Pak Hasyim Muzadi, ya tokoh NU dengan harapan akan memperoleh dukungan dari NU. Saya sudah meramalkan pada waktu itu dan sempat berdiskusi sama Bang Taufik Kemas almarhum ya, saya bilang Bang ini berat ya. Tetapi suara NU, saya bilang NU ini ada Gus Dur masih hidup pada waktu itu. Arah Gus Dur ini akan sangat menentukan. Nah, sehingga pada waktu itu tidak lama sudah diumumkan Pak Hasyim Muzadi, Gus Dur mengatakan
NU itu punya 3 kriteria calon presiden, wakil presiden. Ada yang dicalonkan, ada yang direstui, ada yang didukung. Nah, 3-tiganya. Nah, ini yang calon si A ini ada yang cuman didukung tapi tidak direstui. Jadi dicalonkan. Ini ada yang dicalonkan, tidak didukung, tidak. Kita pun sudah bingung dengan maksudnya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, adiknya Gus Dur sendiri, Gus Solah maju sebagai wakil presiden. Pak Hamzah maju sebagai calon presiden. Pak Hasim jadi suara yang didapatkan dari NU malah nggak dapat apa-apa. Jadi itu bisa juga kekeliruan analisis yang dibuat pada waktu itu. Kenapa? Kalau Ibu Mega pada waktu itu sangat kuat posisinya seperti Pak Jokowi tahun 2019, siapapun wakil presiden itu calon wakil presiden nggak akan terpengaruh. Ya. Bu Mega tetap menang. Tapi pada waktu 2004 itu, posisi Bu Mega juga tidak terlalu sekuat posisi Pak Jokowi pada tahun 2019. Apalagi ada faktor gender ya saat itu ya. Faktor gender ya segala macam. Dan ada faktor SBY-nya juga pada waktu itu ya mungkin ya tiba-tiba orang bersimpati kepada beliau. Nah, seperti itu. Karena ada kasus dengan Pak Taufik dengan Pak Taufik Almarhum. Prof, sebelum Om Dayat, baru-baru ini kan Prof diajak Pak Prabowo bincang-bincang tadi kan udah disebut. Apakah diajak mau jadi cawapres atau apa yang dibicarakan, boleh ada yang dibocorkan? Ya, kita hadir sama-sama di Sumatera Barat kemarin. Jadi susah juga kalau dibilang siapa mengajak siapa gitu ya. Memang itu ada acara sebenarnya acara pribadi-pribadi. Pak Ferry Sekjen PBB itu mau diumumkan sebagai datuk yang baru. Dia diangkat oleh kaum kerabatnya di Minangkabau dan setelah itu kan diumumkan di Istana Paguyuban. Ya pada waktu itu Pak Jokowi juga diundang, Pak Prabowo juga diundang dan Pak Prabowo juga kebetulan ada acara Gerindra di Sumatera Barat dan kemudian juga ada acara pacuan kuda di Batu Sangkar ya. Karena memang tradisi pacu kuda di masyarakat Minang itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, bahkan sebelum zaman penjajahan di lapangan yang sama. Gombak namanya, lapangan itu di Batu Sangkar. Saya pun baru tahu, kok ada pacuan kuda di kampung gini, siapa yang mau nonton, saya pikir. Ribuan orang datang pacuan kuda. Dan saya nggak membayangkan itu akan terjadi. Ya, jadi memang kita sama-sama hadir di Istana Paguyuban dan Pak Prabowo mengendarai mobil, saya di dalam itu, Pak Ferry juga, dan kemudian kita ya akrab lah, dan kemudian di sela-sela pertemuan itu, karena kita nginap di hotel yang sama, dua malam di situ, dan ada acara sarapan pagi ya, kami bicara, dan saya dengan Pak Ferry, dengan Pak Prabowo cuma bertiga, tidak ada orang lain itu selama lebih 2 jam saya kira, dari 8:30 sampai hampir jam 11. Banyak dibicarakan. Ya, banyak sekali kita membicarakan hal yang pada intinya itu memang kita mencoba untuk saling menjelaskan ya. Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa saya kenal dengan beliau itu sudah 40 tahun yang lalu, ya, sejak tahun 80-an ya. Ketika saya masih mahasiswa, beliau masih muda sekali pada waktu itu. Dan sering bertemu, berdiskusi begitu ya dengan beliau itu. Apalagi kemudian saya masuk ke Seknek ya, tahun 90 dan beliau keluarga Pak Harto ya biasalah kita bertemu apa segala. Bahkan pada saat-saat terakhir ya tahun 98 ketika menghadapi Krismon ya, itu saya dengan Pak Prabowo sangat intensif ya. Sebelum itu kan beliau Danjen Kopassus. Jadi saya udah terus ke Danjen Kopassus itu menghadapi isu-isu yang banyak sekali berkembang pada waktu itu ya, di bawahnya kasatnya Pak siapa tuh yang orang Madura ya, lupa saya namanya. Pak Kasat kita pada waktu itu, dan kemudian Pak Faisal Tanjung waktu itu ya. Pak Sarwan Hamid juga, Pak Hartono kasatnya pada waktu itu ya. Jadi sangat intensif, apalagi ketika pas menghadapi krisis itu Pak Prabowo itu kan Pangkostrat pada waktu itu. Jadi saya kan jaga gawang di istana pada waktu itu, Mensesneknya Pak Saadilah Mursyid. Jadi Pak Murdiono sudah keluar dari kabinet tahun 97. Jadi saya yang pada waktu itu memang sudah mau dilantik menjadi Mensekap pada waktu itu, krisis itu. Nah, jadi
saya di istana itu berdua sama Safri Samsudin, dia Pangdam Jaya pada waktu, dan kita koordinasi habis dengan Pangkostrat, dan sampai rumah saya di Ciputat pada waktu itu dijaga sama Kostrat atas perintahnya Pak Prabowo dan Pak Kiflan. Jadi hanya pesannya Pak Prabowo mengatakan, tolong jaga orang ini. Kalau dia sampai mati, ini kita nggak tahu apa yang kita harus mau lakukan menghadapi krisis ini. Dan seperti Anda tahu kan, saya menengahi keadaan bagaimana Pak Harto mundur itu dengan smooth begitu ya, dengan konsep yang saya buat pada waktu itu, dan saya berdiskusi banyak dengan Pak Prabowo ya. Pada waktu itu satu malam saya telepon-teleponan dengan Pak Amin, dengan Pak Nurholis Majid dari rumah Pak Harto, karena Pak Amin mau mengerahkan massa ke ke Tugu Monas, Pak Amin Rais, dengan maksud untuk memperingati 20 Mei, ya, Hari Kebangkitan Nasional. Itu saya menemui Pak Amin, Pak Prabowo juga menemui Pak Amin. Kira-kira jam 2:30 pagi, ya. Pak Amin, tolong Pak Amin, ya, jangan dikerahkan mahasiswa, kasihan adik-adik kita Pak Amin. Ya. Saya ini udah 10 hari di rumah Pak Harto, ya. Dan yang masuk ke situ cuma Saadila sama saya. Saya bilang, Pak Wiranto kadang-kadang, nggak ada orang tutup rumah Pak Harto. Pak Harto itu masih tenang Pak Amin. Beliau ini kan manusia Pak, ya. Kalau Pak paksa-paksa di sana, tiba-tiba Pak Harto itu tersinggung dan marah. Ini Jakarta ini 150.000 TNI itu ada di Jakarta pada waktu itu. Yang namanya Kopassus dari Delanggu, dari Makassar, dari Banten, semua ditaruh sini. Ya, Marinir juga penuh pada itu. Jadi kalau Pak Harto sampai marah, ya, tiba-tiba dia suruh TNI bertindak, ditembakin itu sebenarnya, ya, jadi Tian Anmin, saya bilang. Tolong Pak Amin, urusan Pak Harto berhenti itu, biarlah kami coba selesaikan, cari cara yang paling damai. Itu tanggal 19:20 pagi. Akhirnya kan nggak jadi. Nah Pak Harto berhenti kan besoknya, tanggal 21. Jadi saya masih muda pada waktu itu, Pak Prabowo juga masih muda ya. Pangkostrat pada waktu itu, dan memegang pasukan di Jakarta, dan saya ya berkali ya aktor intelektual di balik semua itu yang bisa. Pak Saadilah kan sudah agak sakit-sakitan, ya sementara disuntik apa begitu, sampai Pak Harto bilang, Bil, kamu ambil alih Pak Harto, karena Pak Saadilah udah akhirnya kita mengurus Pak Harto bisa berhenti ya, seperti Anda tahu lah sejarah seperti itu. Jadi barangkali Pak Prabowo dan saya ini tinggal 2 orang yang tersisa ya, yang betul-betul menangani krisis reformasi itu secara langsung berada di lapangan begitu. Pak Wiranto ya pada waktu itu Panglima TNI-nya, tapi kan sudah dalam keadaan sekarang sudah barangkali sudah agak tua juga beliau ya. Tapi yang masih segar seperti Pak Prabowo saya. Ya, Pak Safri juga sudah agak tua juga sekarang, Pak Safri Samsudin. Ya, saya kalau melihat dari penjelasan Prof. Yusril ini sedikit ada kegalauan untuk bersikap ini, Prof. Yusril. Ketika Prof. Yusril sudah berkali-kali berkomunikasi dengan beberapa partai politik, sudah bertemu juga dengan tokoh, dengan calon presiden, meskipun belum semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira chemistry-nya Prof. Yusril yang sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang itu, kira-kira kriteria calon presiden yang akan Prof. Yusril atau Partai Bulan Bintang dukung itu seperti apa kriterianya kalau kita boleh tahu? Kalau saya pikir memang orang jadi presiden itu tidak bisa tiba-tiba. Ya. Orang jadi presiden itu paling tidak dia punya pengalaman dalam menangani masalah-masalah pada level nasional. Ya. Walaupun sekarang ini ada kecenderungan ya sejak Pak Jokowi ya, dari wali kota terus jadi gubernur DKI terus jadi presiden. Sejak itu orang selalu terpikir presidennya harus dari gubernur. Ini kan sesuatu yang baru dalam sejarah kita. Makanya apalagi ya agak sedikit berbeda dengan tradisi zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto itu kan dia memilih hampir orang terbaik masuk ke kabinet dengan seleksi yang begitu ketatnya. Nah, belakangan ini kan membentuk kabinet itu seperti bahasa Belandanya itu kuhandel, seperti orang dagang sapi. Nggak jelas tiba-tiba siapa ya, kok tiba-tiba jadi menteri. Nah, waktu kita masih kecil dulu, menteri-menteri zaman Pak Harto itu kita hafal semua nama-namanya, ya kan? Bahkan anak SD ditanya, ini menteri perdagangan namanya siapa? Ayo. Kalau sekarang jangan kan anak sekolah, mungkin kita pun, ya siapa ya menteri? Itu jadi.
Nah, pada waktu itu wakil presiden ya direkrut dari menteri, ya. Kita lihat Pak Darmono, ya kan, atau Pak Umar pada waktu itu bekas ketua BPK dan lain-lain. Ya. Nah, Pak Tri juga Panglima TNI, begitu. Ya. Nah, sekarang ini sepertinya tidak terjadi kaderisasi calon presiden itu dari kabinet. Ya. Lalu orang melihat Pak Jokowi kok begitu smooth ya, dari wali kota terus jadi gubernur terus jadi presiden. Ya. Lalu orang terpikir, ya siapa gubernur yang pantas jadi presiden? Ya, lalu ya muncullah nama-nama termasuk Pak Ahmad Heriawan, kemudian Pak Ganjar, Ibu Hovifah, kemudian Pak Anies, ya kemudian juga Ridwan Kamil dan lain-lain. Itu masyarakat pikirannya kan seperti itu. Tidak lagi memunculkan tokoh dari kabinet karena kabinetnya memang tidak terplot dengan baik seperti itu. Tapi menurut saya sih kita ada sedikit kelemahan ya. Karena memang gubernur itu kan baru menangani tingkat lokal. Belum dia menangani masalah-masalah pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Ya, beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat umumnya gubernur mencalonkan diri jadi presiden karena memang tradisi Amerika Serikat seperti itu. Tapi tidak semua gubernur juga. Barangkali kan gubernur California biasanya bisa calon presiden. Tapi memang dia sudah dipersiapkan untuk itu. Nah, sebagai satu contoh begini. Menurut pikiran saya sih mestinya orang itu ketika dia masuk ke istana, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Ya. Nah, pengalaman saya ketika Pak Gus Dur jadi presiden, dan mungkin juga presiden-presiden sesudah itu, termasuk SBY pun, sepertinya kebingungan. Apa sih yang mau dikerjakan? Apa sih ini? Apa sih itu? Begitu ya. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi itu kan sebenarnya adalah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini, baik di bidang ekonomi, di bidang hukum, pendidikan, penanganan terhadap sumber daya alam kita, SDM kita, dan bagaimana kira-kira kekuatan politik internasional dan kekuatan ekonomi internasional bermain dan apa pengaruhnya terhadap kita. Kita ini kan harus jeli melihat sesuatu itu, dan kalau istilah Pak Harto itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum, karena momentum tidak terulang dua kali, dan kita harus mampu apa yang dikatakan oleh Pak Hatta dan Pak Muhammad Natsir dulu seperti mendayung di antara dua karang. Kita tidak senggol sana, tidak senggol sini, selamat kita ke tujuan. Satu dan lain hal itu harus diukur dari kepentingan nasional kita sebagai bangsa dan negara. Apalagi sekarang ini kan peta politik global berubah. Cina di mana, Rusia di mana, Amerika di mana, posisi kita bisa terjepit, tapi juga ekonomi kita bisa juga karena kepentingan Amerika, Uni Eropa, Cina. Nah, kemana? Nah, sekarang kan Pak Jokowi sudah sempat arah ke Cina dan kita menghadapi banyak sekali dilema dengan hal itu. Dan saya juga menyampaikan kritik dan saran kepada beliau terhadap persoalan ini. Nah, seorang gubernur sebetulnya belum sampai ke tingkat itu menurut pendapat saya sih, kecuali memang ya Pak Jokowi pun berapa waktu cukup belajar kan dulu jadi presiden ini segala macam. Mestinya tuh orang yang memang sudah tahu dengan bagaimana mengatasi keadaan. Jadi memang orang tuh pertama memang dia punya ilmu, ya. Kedua dia punya pengalaman, ya. Bisa saja orang tuh punya ilmu tapi dia tidak punya pengalaman, dia bisa belajar beberapa waktu, atau baliknya juga seperti Pak Harto, ilmunya tidak banyak-banyak ya, tapi pengalamannya cukup panjang ya, menangani pergolakan daerah. Pak Harto itu kan menangani PRRI, Perpesta, merebut Irian pada waktu itu ya. Walaupun memang sepenuhnya militer, tapi awal-awalnya itu Pak Harto bisa menenteramkan keadaan, mengatasi G30S kan, dengan tindakan yang tegas seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer. Anda nggak bisa bayangkan bagaimana orang harus membubarkan PKI. Itu kalau tidak dia powerful militer. Orang PKI ini kan bukan sekedar kayak anggota partai biasa, mereka juga punya senjata, militan, segala macam. Nah, tapi Pak Harto itu mampu merekrut orang-orang ya yang memang sangat pintar dan teknokrat yang mumpuni. Zaman itu ya, teknokrat itu hanya dari dua partai, dari Masyumi dan dari PSI. Ya, bapaknya Sumitro, bapaknya Pak Prabowo ini kan orang PSI yang sangat dekat dengan orang Masyumi. Ya kan? Zaman Pak Natsir pun
Perdana Menteri Pak Sumitro itu menteri. Ya, jadi sangat. Cuman orang Masyumi pada waktu itu menjauh dari Pak Harto karena tidak suka kepada militerisme. Orang PSI masuk tanpa PSI-nya hidup. Muncullah Wijoyo Sastro, Ali Wardana, Emil Salim yang dalam satelitnya PSI pada waktu itu. Nah, saya kira ini titik lemahnya Pak Jokowi. Saya kira sebenarnya beliau kan tidak begitu punya pengalaman banyak pada waktu menjadi presiden, tapi merekrut kabinet juga menurut saya banyak agak kurang pasnya. Pak Harto ya, karena memang sudah berbeda. Pak Harto naik jadi presiden dukung MPR dan dia bisa leluasa menyusun kabinet. Pak Jokowi kan tidak. Harus ada kompromi dengan partai-partai. Ya. Bahkan mungkin Pak Jokowi itu nggak kenal dengan orang ini siapa. Beliau kan orang Solo. Orang Solo tiba-tiba ke Jakarta kan nggak kenal orang. Ya. Jadi siapa yang dicalonkan partai, sudah direkrut aja sebagai ini. Nanti partainya tanggung jawab loh. Nah kan seperti itu. Nah ini saya kira ini kalau misalnya ke depan ini katakanlah Pak Prabowo yang jadi presiden, ya itu saya kira lebih tepat. Dia sudah pengalaman. Setidak-tidaknya 5 tahun jadi Menteri Pertahanan, dan itu Menteri Pertahanan itu bukan hanya urusan perang ya, pertahanan itu meliputi dalam pengertian yang juga sangat luas ya karena menyangkut juga ekonomi, menyangkut sosial, menyangkut politik dan segala macam. Dan juga seperti saya katakan ya, beliau menghadapi pengalaman juga ya, pernah dituduh sebagai pelanggar HAM oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Dan gimana seseorang itu jadi pemimpin ketika dia ditempa oleh pengalaman mengatasi sesuatu keadaan tekanan-tekanan internasional yang cukup berat ya. Saya minta maaf kalau saya mengambil contoh diri saya sendiri gitu ya. Ketika saya jadi Menteri Kehakiman terjadi bom Bali. Ya kan? Gimana kita mengatasi bom Bali itu? Tekanan internasional luar biasa besarnya. Ya. Jadi para menteri pada waktu itu mengatakan, Pak Yusril Anda yang ambil alih persoalan ini. Maka saya mengeluarkan perpu hanya dalam waktu 5 hari. Dengan itulah caranya kita bisa menangkap pelaku-pelaku bom Bali itu dengan proses yang begitu cepat. Ya, begitu juga mengatasi kerusuhan di Poso, di Ambon, segala macam. Waktu itu Presiden Gus Dur tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengatasi kerusuhan di Ambon dan di Poso itu. Saya sama Marsilam bolak-balik, Gus, ini keadaan sudah begini. Biarin aja, itu kan kayak lampu lalu lintas itu kalau listrik padam kan pasti semrawut di jalan, didiemin aja. Ngapain polisi repot-repot lama-lama juga capek sendiri. Saya bilang, itu nggak bisa Gus, ini negara. Jangan dibunuh-bunuh, kan mati semua di Ambon itu. Nah, itu pernyataan darurat sipil di Maluku itu Gus Dur setengah saya paksa. Iya. Kan saya mengerti keadaan. Bagaimana saya mengatasi keadaan seperti ini kalau tidak ada, jangan darurat militer. Kalau darurat militer serius saja kan. Darurat sipil. Ya kita darurat sipil, TNI bertindak, polisi bertindak. Kita bisa mengatasi hanya dalam waktu kira-kira 2 minggu. Kerusuhan Ambon itu bisa kita redam, kemudian baru kita mulai rekonsiliasi secara perlahan. Ya saya pikir ya mestinya ya orang yang teruji ketika dia mengatasi krisis. Saya waktu masih belum jadi menteri, belum apa ya, tapi saya udah masuk Seknek tahun 92 ya. Saya nggak tahu apa yang pikiran Pak Harto pada waktu itu. Saya direkrut masuk Seknek, padahal kan beliau tahu saya posisi Prof apa? Sebagai apa? Sudah belum PBB kan? Belum ada. Berarti baru di kampus 98, ya? Itu di kampus. Saya kan sering kritik presiden pada waktu itu, kritik Pak Harto. Beliau direkrut, tapi saya belajar banyak di Seknek. Dan ketika mengatasi krisis 98 itu, bagaimana caranya mengakhiri ini? Ya, kan nggak ada cara. Saya aja yang membuat bagaimana caranya Pak Harto itu bisa menyatakan berhenti, Pak Habibie dilantik di istana, itu kan di luar daripada cara-cara yang lazim. Dan malam itu saya seperti mempertaruhkan nyawa juga, muncul di TV, menjelaskan bahwa semua prosedur ini selesai, berakhir dengan damai, Pak Habibie presiden, Pak Harto sudah mundur. Pelan-pelan keadaan menjadi damai kembali. Jadi barangkali ya pengalaman-pengalaman ini penting. Prof, saya berhitung dalam hati dari 3 nama calon presiden yang kita kemukakan, Prof paling banyak menyebut nama Pak Prabowo. Atau mungkin nantinya chemistry-nya akan ke sana. Koreksi kalau saya salah. Ya, saya memang sekali ini saya punya pikiran seperti itu. Jadi saya kan kadang-kadang juga menimang-nimang keadaan dan mempertimbangkan juga
fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Ya. Pak Jokowi kan sebenarnya sudah 10 tahun memerintah. Ya. Ya. Memang pada waktu itu saya juga diajak bicara ya, Ya. mengenai wacana presiden 3 periode. Ya, kan. Sesudah itu ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ya. Dan saya memberikan pendapat saya, dan saya kira di media semua bisa dilihat pendapat saya seperti apa tentang hal itu. Tapi saya kira sekarang ini dengan PDIP sudah mengumumkan Pak Ganjar, Ya. saya kira agenda Jokowi 3 periode penundaan pemilu itu mungkin sudah selesai. Ya. Selesai. Ya, jadi memang apapun yang terjadi, pemilu tetap akan dilaksanakan, walaupun tentu ini menyisakan yang saya katakan itu gimana kalau terjadi megatrust misalnya di Jawa sehingga pemilu tidak bisa dilaksanakan, terus gimana masa jabatan presiden, jangan terjadi kevakuman. Saya kira itu tetap harus kita pikirkan. Tapi untuk agenda penundaan pemilu dan lain-lain itu dengan resmi PDIP yang mengumumkan tuh bilang kita lupakan aja soal itu. Nah, jadi setelah Pak Jokowi tidak ada lagi, kan tentu memang apa yang Pak Jokowi lakukan harus diteruskan yang baik ya. Yang salah kan harus dikoreksi begitu. Jadi saya melihat memang di antara calon-calon yang ada sebenarnya memang Pak Prabowo merupakan salah satu calon yang lebih itu chemistry-nya dengan Pak Jokowi itu masih cukup dalam begitu ya. Meskipun Pak Jokowi terlihat main 2 kaki gitu ya, Prof. Entahlah ya. Saya sih tidak mengatakan beliau main 2 kaki, tapi saya menyadari bahwa memang ada posisi yang agak dilematis sekarang ini Pak Presiden ya. Satu hal kan begini harus kita lihat ya. Mungkin dulu itu kita nggak bisa membayangkan bahwa Pak Prabowo itu akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, kan begitu kan? Karena kan begitu keras pertarungannya, dan pada waktu itu apalagi melibatkan agama begitu dalam terhadap Pak Prabowo pada waktu itu. Selain ijtima ada doa-doa atau puisinya Neno Warisman segala macam seperti itu kan. Luar biasa itu penglibatan agama itu sehingga membuat juga terbelah kan begitu masyarakat. Sampai di masjid pun pendukung nggak boleh disalatkan yang ini gitu ya, jasadnya gitu ya. Iya, begitu. Nah, jadi setelah itu kan Pak Jokowi ini kan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo juga menerima. Saya pada waktu itu sempat ini nggak terbayangkan terjadi. Pak Jokowi minta bantu saya untuk membela dia di pengadilan, dan saya lakukan tugas saya sebagai lawyer profesional, dan saya fair. Saya nggak pernah bicara sekalipun dengan hakimnya itu nggak sama sekali, dan dengan Pak Bambang Wijayanto juga tidak, dan kita betul-betul berhadapan. Jadi sebagai advokat yang betul-betul kita adu ilmu, adu kemampuan, begitu ya. Dan itu dimenangkan oleh Pak Jokowi. Dan mulanya saya agak salah paham juga pada waktu itu. Kok bisa ya gitu? Kita disuruh bertarung habis-habisan di pengadilan, tiba-tiba kok. Tapi bisa juga kita membayangkan sebaliknya. Ya. Andai kata Pak Prabowo itu tidak masuk ke dalam kabinet, berarti kan keterbelahan sampai masyarakat itu masih berlangsung sampai hari ini. Ya. Jadi sebenarnya setelah saya agak berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo kemarin di Padang, atau termasuk sebelumnya bertemu beliau, itu saya tuh baru bisa memahami gitu, apa yang beliau rasakan ya. Tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga bicara dari hati ke hati. Ya saya dapat menangkap andai kata beliau itu tidak masuk ke situ ya. Ya mula-mula sih saya agak senyum-senyum juga ketika beliau mengatakan saya masuk demi Indonesia. Saya pikir apa ya ini, mula-mula kan begitu ya. Tapi setelah agak panjang kita berbicara itu, saya pikir juga ada kalanya juga seorang politisi itu dia mengambil keputusan itu bukan untuk keuntungan dirinya ya. Kadang-kadang sebuah pengorbanan. Ya, saya pun mengalami dilema seperti itu. Misalnya saya sampai hari ini masih jadi ketua umum PBB ya. Sebenarnya itu kan satu pilihan yang sangat sulit bagi saya, begitu ya. Anda tahu PBB ini ya ikut pemilu ya hasilnya tidak
optimal ya. Saya tetap jadi ketua PBB ya. Walaupun sebenarnya mungkin saya bisa maju aja sebagai intelektual, sebagai akademisi tanpa terikat dengan partai apapun. Bisa aja kalau tapi kan saya jadi saya bilang orang tuh biasanya bertahan di partai karena mempertahankan sebuah kepentingan. Tapi saya bertahan di partai ini justru kepentingan saya sama sekali nggak ada. Kayak seperti dulu saya mau jadi calon gubernur DKI ya pada tahun 2000 berapa itu saya lupa. Pada waktu itu ya satu-satunya yang menghalangi saya maju ke gubernur DKI pada waktu itu karena saya ketua partai. Karena partai-partai lain itu ada yang menyodorkan surat ya supaya saya teken dia mau dukung saya jadi gubernur DKI kalau saya mundur dari ketua umum PBB. Nah, tapi saya malah udahlah saya bertahan aja jadi kasihan PBB. Jadi saya mengalami dilema. Saya kira seperti Pak Prabowo itu beliau yang pada waktu itu calon presiden yang penantangnya Pak Jokowi lah kata-kata dalam politik begitu, tiba-tiba kok masuk ke dalam kabinet ya, ada apa sih di balik semua ini? Tapi juga pengorbanannya juga ada ya. Di samping itu juga dari situ juga ada pengalaman bagi beliau jadi Menteri Pertahanan 5 tahun dan kemudian juga ketika besok maju sebagai presiden itu sudah lebih intens menangani persoalan karena kita Prof, tahu dalam konteks jadi Pak Prabowo kan di militer berarti sampai Pangkostrat kan tidak sampai Kasat, tidak sampai Panglima TNI. Jadi saya kira pengalaman beliau dalam dunia militer itu duduk di Menhan. Menhan ini kan sipil, bukan militer lagi kan. Jadi sejak Pak Harto kan waktu itu mengangkat Pak Poniman pada waktu itu menjadi dipisahkanlah Menhankam Pangap pada waktu itu kan. Nah jadi sebenarnya sudah civilian di situ dan pertahanan mencakup berbagai aspek dan karena itu kita bisa mengerti berarti tepat dan di situ ada manfaatnya juga bagi beliau pribadi tapi juga tidak mengabaikan ada pengorbanan yang begitu besar. Kan pandangan orang bisa negatif juga kepada beliau. Kenapa kok melawan Pak Jokowi, kok tiba-tiba kok jadi anak buahnya, katanya bisa begitu kan. Tapi kita harus fair juga mengatakan. Dalam konteks itu siapa yang negarawan? Pak Jokowi atau Prabowo atau dua-duanya? Ya, dua-duanya bisa dianggap negarawan. Bisa dikatakan begitu. Artinya Pak Jokowi itu juga berjiwa besar ya. Artinya menampung mengajak orang-orang yang selama ini justru menjadi lawan politiknya begitu bersatu. Jadi agak berbeda dengan pemimpin yang lain. Pemimpin yang lain itu kadang-kadang berdasarkan kebutuhan aja. Jadi kadang-kadang kalau sudah menang ya lawan-lawan dirangkul, kawan-kawan ditinggalkan. Prof, jadi agak disimpulkan PBB kelihatannya sudah mengerucut ke Pak Prabowo gitu ya? Ya, walaupun belum final, tapi ada arah seperti itu. Tapi saya mengatakan politik itu kan tetap dinamis, jangan kita lupakan. Hal itu bisa terjadi dan bisa juga di luar apa yang saya ramalkan dan kita diskusikan hari ini, bisa aja muncul calon baru, tiba-tiba muncul formasi koalisi baru yang mencapai threshold 20%. Karena masih ada waktu sampai Oktober ya? Masih ada waktu sampai Oktober. Jadi politik ini dinamis begitu, tapi saya kira PBB juga belajar dari pengalamannya. Seperti tahun 2000, sebelum-sebelumnya itu PBB memang sudah menentukan pilihan, misalnya dukung Pak Prabowo pada 2014 ya begitu. Pada waktu itu ketua umumnya Pak Kaban pada waktu itu. Kemudian 2019 itu agak ada friksi di dalam tubuh PBB sehingga baru detik-detik terakhir kita menyatakan kita mendukung Pak Jokowi. Nah sehingga proses negosiasi politik itu sudah terlambat dilakukan. Nah jadi dari situ kita belajar pengalaman. Kita melihat bahwa formasi kekuatan politik yang ada sekarang seperti yang sudah kita diskusikan tadi, calon-calon akan muncul seperti ini dan kita akan melihat ya PBB di mana akan menempatkan diri dan kita memang lebih baik di awal. Ya, di awal itu kita bisa bernegosiasi lebih banyak untuk kepentingan kita semua, tapi juga kepentingan partai supaya PBB kan punya kepentingannya satu aja, supaya partai ini eksis, dia bisa melampaui 4%, dan itu dia bisa berkoalisi dengan siapa saja. Ya, saya masih ingat betul ucapannya Pak Muhammad Natsir, ya, dia bilang Masyumi itu bisa kerjasama dengan siapa aja kecuali dengan PKI. Nah,
Sekarang kan nggak ada PKI. Iya. Prof, menandaskan saja dalam pertemuan di Padang tadi, apakah diajak Pak Prabowo untuk jadi Wapres? Sebenarnya nggak ada pembicaraan spesifik mengenai itu. Bahwa beliau mengatakan, Pak Yusril sekali ini saya harap Pak Yusril bantu saya. Oh tentu Pak, saya bilang ya. Lebih baiklah kita sekarang ini bicara seperti ini. Dulu kan sebenarnya saya juga mau bantu Pak Prabowo. Kan 2014 kan saya bantu Pak Prabowo. Saya juga jadi ahli di MK pada waktu itu. Jadi walaupun orang cuma ingatnya saya jadi lawyernya Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo 2019. Begitu ya. Tapi 2014 tuh saya hadir sebagai ahli di MK dalam posisi untuk membantu Pak Prabowo. Ahli ya, bukan pembela bukan, ya. Oke. Waktu itu pengacaranya Pak Magdir Ismail. Ingat saya. Jadi saya diminta sebagai ahli. Tapi ahli yang menguntungkan beliau pada waktu itu. Dan cuman 2019 itu seperti ada sekat antara saya dengan Pak Prabowo itu. Yang datang ke rumah saya pada waktu itu Pak Sandi bicara. Ya, Pak Sandi saya bilang kita mesti bicara dong. Ini kan politik ya. Politik ini kita mesti bicara take and give ya. Kita membantu tapi tolong kita dibantu juga. Ya, seperti apa formula yang Pak Sandi kemukakan? Jawabannya ngambang. Nah, dan itu pada waktu itu membuat banyak yang agak kecewa begitu karena udah all out mendukung, tiba-tiba kemudian kok nggak jelas gitu. Nah, jadi saya berkali-kali mau bertemu Pak Prabowo pada waktu itu selalu aja nggak bisa sampai nggak bisa. Akhirnya kan saya harus bersikap. Nah itu salah satu pertemuan. Artinya nggak bisa ada yang mau menghalangi. Iya banyak penghalang. Tapi ya setelah kemarin kita bertemu itu kita sama-sama sepakat kita menghilangkan sekat-sekat seperti itu dan kita akan berkomunikasi secara lebih leluasa, membicarakan segala sesuatunya dan saya pikir setelah menimbang-nimbang 5 tahun Pak Prabowo juga ada di kabinet, mungkin beliau ya di antara calon-calon yang ada itu mungkin kayaknya agak lebih tepat ya arahnya ke beliau. Tapi bagaimanapun di PBB harus kita bicarakan secara internal lebih dahulu. Prof, pertanyaan saya masih ada beberapa hal sebenarnya tapi terbatas waktu. Terkait dengan Presiden Jokowi mengajak beberapa kali tentang penundaan atau perpanjangan, apa sih menjadi kekhawatiran beliau? Apakah program pemindahan IKN takut tertunda, atau infrastruktur takut terkendala, atau anak dan mantunya yang sekarang duduk di kepala daerah? Apa sih yang disampaikan beliau? Kalau saya tangkap sih sebenarnya itu tidak muncul dari beliau, tapi muncul dari orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan yang kita tahu kan sebenarnya Menteri Kabinet yang memunculkan masalah ini kan. Mulai Pak Luhut pernah juga, Pak Bahlil pernah juga, dan beberapa menteri yang lain juga. Dan memang dalam kesempatan saya bertemu dengan Pak Presiden, itu sempat saya tanyakan mula-mula, ini gimana ini Pak Jokowi kok ada wacana Presiden 3 periode. Dan Pak Jokowi bilang, nggak benar itu Prof. Ya, dasarnya apa Presiden 3 periode? Kan situ yang lebih mengerti konstitusinya. Saya bilang, ya nggak mungkin lah kalau 3 kali itu kecuali ada amandemen konstitusi. Saya bilang, ya saya juga nggak pengen lah. Masa saya berani nabrak UUD 45. Itu agak serius ngomong. Jadi pada awal-awal itu, saya yakin bahwa sebenarnya itu tidak muncul ide itu dari beliau. Ya. Walaupun belakangan itu kan tidak amandemen, tidak 3 periode, tapi perpanjangan. Pada waktu itu kan sebenarnya masih ada COVID, masih ada segala macam. Dan kita dalam keadaan ekonomi kita juga yang masih syukur bisa bertahan. Ekonomi kita juga agak kesulitan. Dan mungkin pada waktu itu ada pikiran gimana kalau misalnya pemilu tidak berhasil dilaksanakan. Bisa nggak ada perpanjangan? Tapi ini kan ada keruwetan-keruwetan sendiri dan perlu diselesaikan. Nah, ketika membicarakan masalah ini itu untuk tegas mengatakan saya nggak mau jawab itu nggak, tapi kita membicarakan kemungkinan tentang itu. Itu ada. Jadi saya nggak tahu kalau soal IKN, saya kira IKN memang tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat ya. Ya seperti rencana Pak Jokowi sebelumnya sudah pindah ke ibu kota itu sebelum Oktober 2024. Kelihatannya kan tidak mungkin dilaksanakan sekarang ini. Begitu juga kalau kita bicara kontinuitas yang agak sulit, saya mengatakan begitu ya. Mau misalnya pilih orang si A si B supaya apa yang dilakukan Pak Jokowi akan diteruskan. Kita lihat misalnya peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto. Ya,
jauh sekali berbeda kan. Bung Karno itu mendukung Nasakom habis-habisan, Pak Harto bubarin PKI. Kita ingat satu. Pak Habibie begitu dekatnya dengan Pak Harto. Semua kebijakan-kebijakan Pak Harto di bidang politik kan secara radikal diubah oleh Pak Habibie. Jadi sebenarnya nggak akan ada jaminan juga tentang hal itu dilakukan. Tapi kalau misalnya kepentingan anak-anak beliau, saya pikir anak-anaknya mungkin perlu karir ya. Tapi untuk maju jadi calon presiden 2024 kan rasanya masih jauh. Jadi saya kira mungkin nggak sampai ke sana lah masalahnya. Prof, satu lagi. Baru-baru ini kan heboh soal ongkos politik lah, pilgub di DKI ya kan, yang disodorkan oleh tim suksesnya. Pengalaman Prof mendukung capres, cawapres juga di parpol, sebenarnya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk sampai pemilu di capres, kemudian di pemilu legislatif dan pilgub? Pilpres dan pileg lebih gede mana sih dana yang dibutuhkan? Saya kira lebih banyak pilpres yang dibutuhkan. Kalau pileg itu yang saya tahu ya. Kita ini kan dengan dapil-dapil yang sudah dibagi-bagi begitu. Kita tahu dari partai-partai yang memperoleh kursi dari dapil yang sama. Berapa kos yang mereka keluarkan? Saya dengar katanya tidak resminya. Begitu. Mungkin sekitar 10 miliar per satu dapil. Per satu dapil per orang? Per orang. Untuk anggota DPR RI. Untuk lolos? Ya, untuk lolos. Jadi untuk misalnya melampaui threshold 4%, ya itu dibutuhkan kos kira-kira 4% itu kan sekitar 25 kursi. Ya, atau P3 sekarang kurang dari 20, tapi anggaplah katakanlah 25 kursi. 25 kursi itu kan berarti kalau itu 10 miliar, 250 miliar, tapi kan nggak mungkin hanya perlu 25, kan harus 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti harus ditargetkan 50 kan, 50 dipatok, minimal harus dapat 25. Berarti kan peluang 500 miliar. Jadi memang tidak sederhana untuk bisa ikut pemilu sekarang ini, apalagi pemilu ini dengan sistem tertutup ya, proporsional tertutup. Itu peran partai yang menjadi dominan. Untuk pileg berarti partai 500 minimum siap ya. Ya. Untuk capres, pilpres, pasangan calon, barangkali pernah dengar nih. Kabar-kabar selentingannya aja ya. Karena kan nggak bisa sepenuhnya diaudit ya. Karena diauditkan oleh tim kampanye presiden. Kan orang di lapangan kan bergerak sendiri, juga yang banyak pengusaha di daerah, orang simpati juga membiayai kegiatan itu. Paling tidak ya untuk pencalonan presiden perlu 4 kali lipat daripada berarti 2T, minimum 2T. Itu Mas Domo. Ya, kira-kira ada dengar kabarnya begitu itu juga. Sesatu di pertanyaan Mas. Silakan. Tadi ya, dari chemistry yang diungkapkan oleh Prof Yusri. Ya. Mudah-mudahan Cak Imin nonton ini. Kira-kira kapan berkomunikasi dengan Cak Imin untuk menyatukan visi misi, kemudian nanti akan diwujudkan dengan dalam bentuk deklarasi misalnya. Pertama itu, kedua, PBB itu kan partai kecil, Prof. Tapi kok Prof Yusri setuju dengan pemilihan tertutup dibanding terbuka? Karena kita menjual figur itu penting untuk membranding partai politik. Dua itu, Prof. Ya. Kalau Cak Imin ini saya memang menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebenarnya untuk bernegosiasi karena beliau sudah memulai. Saya menghormati kedua beliau, Pak Prabowo maupun Cak Imin. Bagaimana sih pandangan mereka menghadapi ini? Karena kan yang koalisi ini ditentukan oleh PKB dan Gerindra begitu. Jadi keduanya memang harus kompak. Bahwa calon presiden sudah pasti Pak Prabowo. Calon wakil presidennya siapa? Apakah Cak Imin ataukah siapa yang lain? Itu tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan barangkali ya nanti kan setelah survei-survei yang banyak sekarang ini. Mungkin kan ada simulasi juga. Misalnya pasangan A dengan B, C dengan C, itu gimana kemungkinan. Dan saya kira itu walaupun tidak sepenuhnya 100% kita percaya dengan hasil survei ya, tapi itu tidak dia menjadi satu indikator juga dalam mengambil suatu keputusan politik. Jadi kami ini kan orang yang diajak belakangan untuk bergabung berdiskusi dengan Pak Prabowo ini, sementara Pak Prabowo dengan Cak Imin kan sudah memulai ini sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi kita
menghormati kedua beliau, walaupun tentu PBB mungkin partai yang kalau jadi bergabung ya begitu ya, kan menjadi partai ketiga bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ini. Walaupun PBB tentu tidak hadir dengan kursi DPR, tapi dengan perolehan suara itu juga bisa dihitungkan dalam proses pencalonan presiden. Yang kedua mengenai PBB ini partai besar, partai kecil, atau itu tadi. Kita membranding partai itu kan juga membutuhkan figur. Iya betul. Jadi memang saya sih berpendapat kedua-duanya itu ada plus minusnya sebenarnya. Nggak ada satu sistem lebih baik daripada yang lain begitu. Tapi memang kalau kita bicara idealnya dari segi demokrasi, memang peran partai itu memang harus kuat. Artinya memang partai itulah yang representasi dari keberagaman publik dalam demokrasi, bukan individu-individu kan ya. Dan kita itu kan sudah menciptakan sistem pileg diikuti oleh partai politik, ya DPD diikuti oleh perseorangan. Jadi sebenarnya sudah merupakan kombinasi antara keduanya. Tapi ya perkembangan politik kita ini sejak pasca Orde Baru, ya uang itu menjadi sangat menentukan dalam pemilihan, kecuali pemilu 99. Pemilu 99 itu masih euforia demokrasi masih begitu besarnya. Tapi pemilu sesudah itu ya pertimbangan finansial itu menjadi sangat penting. Jadi kalau partai dalam sistem tertutup justru partai lah yang kampanye. Dalam sistem terbuka justru finansial yang kampanye aktif itu adalah calon-calon yang memang direkrut. Jadi memang ada plus minusnya juga dari situ. Dan PBB sebenarnya sependapat sama PDIP kemarin itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Tapi apapun sebenarnya yang diputuskan oleh MK nanti, ya dalam pembicaraan saya dengan ketua-ketua partai yang lain ketika kita silaturahim, termasuk juga dengan Golkar, dengan Pak Erlangga, kita mengatakan ya mungkin kita agak beda soal proporsional terbuka tertutup ini. Dan kelihatannya cuma PDIP sama PBB yang sepaham, dan PDIP minta bantuan PBB untuk maju sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, dan kita sudah bentangkan alasan-alasan kenapa kita membela sistem proporsional tertutup itu. Tapi apapun juga kita tunggulah putusan MK. Dengan Pak Erlangga kita bilang kita ini kan sama, apalagi Golkar yang sudah jauh lebih berpengalaman dibanding PBB ya. Kita ini ikut pemilu dari 99 sampai sekarang, kita sudah pernah ikut terbuka, pernah ikut tertutup. Jadi bagi kita sebenarnya nggak terlalu masalah. Sama aja suaranya. Sama juga. Silakan Mas. Oke. Baik, Prof, terima kasih. Banyak sekali informasi yang sudah di luar memori kami, apalagi kita bicara tadi. Terima kasih banyak. Saya kali ini agak sulit menjawab pertanyaan Anda itu karena di satu sisi saya ditempatkan sebagai analis mengamati, tapi dari pihak saya juga terlibat di dalamnya, dan saya mencoba untuk senetral mungkin ya, walaupun mungkin agak susah saya mengatakan 100% objektif karena banyak juga faktor-faktor subjektif yang saya kemukakan dalam wawancara kali ini. Baik Prof, sekali lagi terima kasih Prof Yusril Issa Mahendra, pakar hukum tata negara, juga advokat dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Demikian bincang-bincang kami, Tribuners dan pemirsa Warta Kota. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih, Prof.